kita melakukan pemetaan awal, nanti juga termasuk kita kembangkan sistem informasi logistik yang saat ini juga berkembang dengan pesat. Harapannya nanti kita bisa mampu memetakan wilayah-wilayah mana yang harus jadi prioritas untuk didistribusikan terlebih dahulu. Termasuk logistik ini kan menjadi PR besar kita juga dengan bentuk negara kita yang kepulauan. Bagaimana logistik ini bisa menjangkau daerah-daerah terpencil di hari yang sama agar proses pemungutan suara, votingnya betul-betul bisa sama gitu ya prosesnya. Nah ini kan menantang juga. Kemudian bagaimana juga dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang berada di luar negeri. Koordinasi dengan Kemenlu seperti apa, karena banyak ya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Itu seperti apa, Mas Melas? Kemudian kita juga ingin diupdate. Tadi Mas Melas menyinggung bahwa ada komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tahu bahwa pemilih kita saat ini di tahun 2024 juga banyak pemilih-pemilih pemula yang mereka masih duduk sebagai siswa atau mahasiswa. Nah, ini bagaimana Mas Melas menyikapi KPU menghandle soal-soal ini, Mas Melas? Ya, kalau urusannya kaitannya sama logistik, tentu kita berangkat juga dari pengalaman yang 2019 lalu. Ada beberapa titik atau lokasi yang dari sisi distribusi logistik pasti akan ada itu memunculkan beberapa kendala. Oleh karena itu kita melakukan pemetaan awal, nanti juga termasuk kita kembangkan sistem informasi logistik yang saat ini juga berkembang dengan pesat. Harapannya nanti kita bisa mampu memetakan wilayah-wilayah mana yang harus jadi prioritas untuk didistribusikan terlebih dahulu. Nah itu bagian dari upaya kita dalam memetakan masalah dan memitigasi risiko. Nah dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, itu kaitannya sama urusan daftar pemilih. Kita sepakati bersama sumber data kependudukan yang akan kita mutakhirkan nanti menjadi daftar pemilih, itu berasal dari satu sumber, yaitu Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah. Nah nanti sinkronisasinya tentu dengan Kementerian Luar Negeri yang rencananya nanti tanggal 14 Oktober itu akan ada penyerahan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri ke KPU. Untuk kemudian kita periksa, kita lakukan sinkronisasi dan nanti itu akan kita gunakan sebagai basis utama dalam melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. Nah harapannya karena bisa jauh-jauh hari, untuk sampai pemilu 2024 harapannya bisa menghilangkan banyak potensi masalah terkait dengan upaya kita memutakhirkan atau melahirkan daftar pemilih yang tetap. Gitu. Nah kalau dengan Kementerian Pendidikan itu sebenarnya gini, yang kita tahu di tahun 2024 itu potensi pemilih muda kalau misalnya usia 17 tahun yang pemilih pemula, tapi yang kira itu hitungannya tersendiri, tapi yang anggaplah 20 sampai 44 tahun atau yang biasa disebut generasi milenial, kira-kira itu proporsinya sekitar 60% dari total populasi pemilih. Proyeksinya demikian. Nah itu butuh tantangan tersendiri dalam hal menggait suara pemilih, mengajak mereka untuk ini event pemilu itu event kita bersama. Ini kepentingan bangsa kita. Tetapi dengan Kementerian Pendidikan itu sebenarnya bukan hanya terbatas di sana. Ya tentu nanti bagian bagaimana metode kampanye, metode perluasan informasi, metode sosialisasi yang saya kira kita bisa kerjasamakan dan kita bisa kembangkan. Lebih dari itu sebenarnya kita berharap Kementerian Pendidikan juga melalui program Merdeka Belajarnya itu bisa melihat pemilu juga jadi salah satu instrumen yang bisa dioptimalkan dalam program pelaksanaan proses Merdeka Belajar itu. Misalnya kita berharap nanti teman-teman muda, terutama yang mahasiswa, itu nanti bisa terlibat sebagai penyelenggara pemilu di level eklog, misalnya di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan atau desa, ataupun nanti di tingkat KPPS. Karena tetap kerja-kerja kepemiluan kita meskipun saat ini juga perkembangan teknologi informasi dan optimalisasi dari teknologi informasi berkembang sedemikian besar, tetapi pemilu itu tetap harus dilihat dalam kacamata padat karya. Jadi melibatkan mental yang luar biasa. Dan kalau kita lihat situasinya, kita membutuhkan orang-orang muda yang energinya cukup berlimpah, tingkat literasinya baik, karena itu ada banyak proses yang nanti akan melibatkan dokumentasi dan pengadministrasian
yang membutuhkan warga negara Indonesia yang literasinya baik di situ. Nah, itu sebagian peta masalah yang saat ini sedang kami susun. Ya. Menarik Mas Melas tadi mengatakan bahwa bagaimana Merdeka Belajar ini juga bisa menjadikan pemilu sebagai salah satu item, salah satu komponen yang kemudian bisa mendidik anak-anak kita menjadi paham dan sadar berpolitik, berdemokrasi. Ini menarik ya sahabat Sonora. Mungkin sudah dilakukan, tapi bagaimana ini bisa dimasifkan lagi sehingga keikutsertaan para pemilih pemula ini bisa maksimal, karena angka 60% kalau tadi dijelaskan Mas Melas ini sangat menentukan kesuksesan pemilu ya Mas Melas ya.